Dalil yang menjelaskan tentang berkurban. Nah, yang pertama yaitu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadzukurullahi ala ma razaqahum mimbahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wabasyiril muhbitin, yang artinya, dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rejeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dalil yang kedua yaitu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam berkurban. Yang pertama, syarat untuk orang yang akan berkurban. Yang pertama yaitu yang berkurban harus beragama Islam. Kedua, yang berkurban harus mampu dalam membeli hewan yang akan dikurbankan. Dan yang ketiga yaitu orang yang berkurban harus balik dan berakal sehat. Untuk syarat hewan yang akan dikurbankan yaitu yang pertama, jenis hewan ternak yang diperbolehkan untuk dikurbankan yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Nah, kemudian syarat yang kedua, hewan ternak yang akan dikurbankan harus mencukupi umur yang telah ditentukan. Untuk kambing harus berusia 1 tahun atau lebih. Kemudian untuk sapi dan kerbau minimal 2 tahun, dan untuk unta minimal 5 tahun. Nah, untuk syarat yang ketiga yaitu hewan yang dikurbankan harus dalam keadaan sehat, tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh buta, dan tidak boleh sakit. Tata cara dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama yaitu menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisau yang digunakan, maka semakin baik pisau itu digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Yang kedua yaitu tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan dikurbankan, serta tidak memperlihatkan pisau di depan hewan kurban. Nah, hal tersebut dilakukan agar hewan kurban tidak merasa takut. Nah, yang ketiga yaitu mengarahkan hewan kurban ke arah kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Yang kelima, orang yang akan menyembelih hewan kurban menginjakkan kakinya pada bagian leher hewan. Yang keenam yaitu membaca sholawat Nabi. Yang ketujuh yaitu menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu membaca Bismillahi Allahu Akbar sebelum menyembelih. Yang kesembilan yaitu menyembelih dilakukan dengan cepat agar meringankan rasa sakit kepada hewan kurban. Pada saat penyembelihan hewan kurban ada 3 bagian yang harus terpotong dengan pasti. Yang pertama yaitu mari atau yang disebut dengan kerongkongan. Yang kedua yaitu hulkum atau yang disebut dengan tenggorokan. Dan yang ketiga yaitu 2 urat leher atau yang disebut dengan wadajain. Dan yang terakhir yaitu dilarang mematahkan leher hewan kurban sebelum hewan tersebut sudah benar-benar mati.